Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan manusia, yaitu macam-macam kebutuhan dan barang sebagai pemenuhan kebutuhan. Pengertian kebutuhan adalah pasti udah nggak asing karena ini lekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup, untuk memperoleh kesejahteraan dan juga kenyamanan. Macam-macam kebutuhan dibagi menurut intensitas, waktu pemenuhan, sifat, dan juga subjeknya yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kebutuhan menurut intensitas. Ada kebutuhan primer, ini adalah kebutuhan utama yang sangat-sangat penting atau biasa disebut dengan kebutuhan pokok. Karena untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia yang berkaitan dengan sandang, pangan, dan juga papan, seperti makanan, minuman, tempat tinggal. Selanjutnya adalah kebutuhan sekunder. Ini kebutuhan yang dapat dipenuhi apabila kebutuhan primernya sudah terpenuhi. Contohnya misalkan kalian membeli radio, televisi, sepeda jika kalian sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan. Lanjut, kebutuhan sekunder disebut juga dengan kebutuhan mewah dan tertuju untuk orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Yang intinya untuk yang bermewah-mewah gitu. Contohnya seperti perhiasan ataupun mobil. Berikutnya adalah kebutuhan menurut waktunya. Ada kebutuhan sekarang, yaitu dari katanya aja sekarang, yaitu merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi pemenuhannya. Misalnya saat sakit harus membutuhkan obat, atau ketika temanmu haus atau kamu haus, nah itu harus diberi minum. Lanjut adalah kebutuhan yang akan datang, yaitu kebutuhannya yang pemenuhannya dapat ditunda. Contohnya seperti tabungan, dana pensiun. Jadi kebutuhan ini adalah lebih kepada mempersiapkan untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Selanjutnya kebutuhan yang tidak terduga. Ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kebutuhan sekarang. Namun bedanya ini kebutuhan yang sifatnya secara tiba-tiba atau tidak terduga. Misalkan ada anak tetangga gitu ya, sebelah mengalami kecelakaan, maka ia harus segera dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya kebutuhan sepanjang waktu. Ini kebutuhan yang tidak terbatas dalam pemenuhannya, seperti mudahnya belajar, menuntut ilmu sepanjang waktu. Selanjutnya adalah kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang dirasakan oleh fisik atau jasmani manusia, seperti berolahraga. Selanjutnya kebutuhan rohani. Kebutuhan ini tidak tampak secara nyata sebab kebutuhan ini dirasakan secara batiniah, dirasakan oleh rohani ataupun jiwa manusia. Contohnya seperti kasih sayang dari orang tua atau menjalankan ibadah. Berikutnya adalah kebutuhan menurut subjeknya. Yang pertama adalah kebutuhan individu, yaitu pemenuhannya dirasakan oleh individu seorang dan pemenuhannya dapat dilakukan secara individu. Misalnya seorang pelajar atau kalian membutuhkan seragam, buku, dan alat tulis. Selanjutnya adalah kebutuhan sosial. Ini kebutuhan yang bisa bermanfaat untuk kelompok atau orang banyak. Yang untuk kelompok umum ya, untuk orang umum. Tujuannya agar bisa lebih sejahtera, tertib, dan juga aman. Contohnya seperti adanya rumah ibadah, adanya rumah sakit. Berikutnya kita akan bahas tentang macam-macam barang untuk memenuhi kebutuhan. Dikategorikan yang pertama ada barang menurut cara mendapatkannya, yaitu barang ekonomi yang jumlahnya terbatas dari kebutuhan manusia, maka disebut barang ekonomi. Karena untuk memperolehnya kita diperlukan pengorbanan atau suatu usaha gitu. Misalnya untuk memperoleh makanan, pakaian, seseorang harus mengeluarkan uang. Nah, untuk mengeluarkan uang seseorang harus mengorbankan tenaganya, pikirannya, atau lainnya. Selanjutnya adalah
Barang bebas. Nah, ini adalah benda atau barang non-ekonomi yang jumlahnya melimpah, sehingga untuk mendapatkannya tidak perlu pengorbanan atau tanpa biaya, misalnya seperti cahaya matahari atau udara. Selanjutnya yaitu barang menurut kegunaannya. Yang pertama ada barang produksi. Ini adalah barang yang digunakan untuk proses produksi atau biasa disebut dengan barang modal, karena biasa digunakan untuk bahan untuk melangsungkan proses produksi, misalkan seperti tepung terigu yang digunakan untuk membuat roti, mesin jahit misalkan yang digunakan untuk menjahit pakaian. Selanjutnya barang konsumsi. Barang ini sudah melalui proses produksi dan siap pakai yang secara langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau kebutuhan hidup. Berikutnya adalah barang menurut proses pembuatannya. Yang pertama ada barang mentah, yaitu barang yang belum mengalami proses pengolahan atau masih dari alam, seperti contohnya adalah minyak bumi, tembakau, atau rotan. Barang ini juga biasa disebut dengan bahan baku. Lanjut adalah barang setengah jadi, yaitu barang yang sudah diolah tapi belum menjadi produk akhir atau belum dapat dikonsumsi. Contohnya seperti benang yang jika diolah akan menjadi kain. Berikutnya, barang siap pakai atau biasa disebut dengan barang jadi, merupakan barang hasil proses produksi dan siap untuk dikonsumsi, seperti selimut, sendok, ataupun piring. Untuk hari ini sampai sini dulu pertemuan kita. Silahkan tanyakan pada Miss jika ada yang kurang dipahami. Bisa melalui WhatsApp, e-learning Alaskar, ataupun komentar YouTube. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan ilmu. Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah barang menurut hubungannya dengan benda lain. Yang pertama ada barang komplementer yang akan berguna jika kedua benda dipakai secara bersamaan dengan barang lain sehingga menghasilkan manfaat. Atau barang komplementer biasa juga disebut dengan barang pelengkap, misalnya motor dengan bensin. Selanjutnya adalah barang substitusi yang fungsinya dapat menggantikan peran barang lain atau biasa disebut dengan barang pengganti. Contohnya, jika tidak ada beras dapat digantikan dengan jagung misalnya.